Stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Ya, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan amin. Oke, apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak akan absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Adi Nova. Adi Nova. Ya, Pak. Sakit. Ya, Pak. Kemudian kita doakan supaya dia cepat sehat dan bisa belajar bergabung bersama kita kembali. Amin. Oke, sebelum mulai materi kita, ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Tentang budaya masyarakat jahiliyah, Pak. Ya, Sebelum datang kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam. Oke, kira-kira apa saja yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Kemudian ada nama-nama berhala yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Ada yang masih ingat apa saja namanya? Saya, Pak. Ya, ingat silakan. Di antaranya adalah Lata, Uzza, Ada Lata, ada Uzza, Manat, Manat, dan Hubal, Pak. Hubal. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus. Baiklah, materi pada hari ini yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dengan KD-nya, yang pertama menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain, mengolah informasi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Untuk peta konsepnya, yang pertama kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian substansi dan strategi dakwah periode Mekah, serta peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum kenabian? Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu, dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala. Ada patung yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Tentang penyebaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, yaitu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan sudah menjadi tugasnya untuk berdakwah. Ya, sebelum kalian memulai presentasi, kita ice breaking dulu. Ya, jadi kalau ada bilang selamat pagi, kalian tepuk sekali. Selamat siang, 2. Kalau selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, ya, tepuk tapi tanpa menyentuh, tidak bersuara. Oke, bisa dimulai? Bisa Pak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ulang lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, ulang sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Pagi, siang, sore, malam. Iya. Kita baik, Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing akan berdiskusi dan akan menjawab pertanyaan TTS yang akan Bapak berikan nanti. Oke, untuk kelompoknya dimulai dari Lingga 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan Lingga 1, 2. Silakan 1, 3, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 sebelah sini, kemudian kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 sebelah sini. Silakan disuruh bantu. Kali ini kita akan belajar mengisi TTS. Apa TTS? Teka-teki sila. Teka-teki Islam. Atau TTI, teka-teki Islam. Ya, jadi Bapak buat kotak-kotaknya ini, TTS atau TTI ini nomor 1 jam. 9, jadi ada 9 ini ya. Nampak semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, silakan soalnya sudah Bapak share, dibagikan. Silakan dijawab per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, keaktifan kalian akan Bapak nilai kalian aktif untuk diskusi ya. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 berdiskusi. Tanya Pak, nama lain dari masjid Baik. Nanti sesuai dengan kotaknya itu. Baik suci berarti karena 8, karena kalau Baitul Maqdis tadi kotak. Baik suci. Baik suci. baik suci. Oke, soal selanjutnya coba. Ada banyak mungkin. Tanda baca pada huruf Arab. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tanda baca dalam bahasa suatu? Ayo. Harokat. Harokat itu soal berapa? Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? Nomor 4 itu berapa kolom? Yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, iya. Dan
besok masih Nama lain masih langsung. ayo coba ayo cari Nama lain. Jadi tulis ya ini, tulis mendatarnya. Kemudian tulis jawabannya. Sesuai dengan kotaknya itu ya. Ya udah siap semuanya? siap sudah Pak. Oke, silakan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menulis hasil diskusinya. Hasil diskusinya silakan dipresentasikan di depan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk yang presentasi silakan home timpa ya. Jadi silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Satu kelompok dulu untuk ambil atau pimpah dulu. Oke, termasuk yang ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 2 dan 3 untuk pimpah. Kata sendiri ya. Siapa yang kalah? Saya Pak. Kebetulan. Iya Pak. Paling cepat ya insya Allah. Dan kelompok ini silakan memilih. Terus apa terus? Siapa? Yang kalah ini terus. Siapa? Berdua ini. Terus ini. Yang ini kelompok ini. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Oke, apa terus? 2, 3. Mau timpa layu gambreng. Iya. Mbak, menang Pak. Baik, kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Yang mendatar silakan jawab 3 nih ya, 3. Yang 1 mendatar, kemudian nomor 3 mendatar dan 7 mendatar ya. Oke, 1 mendatar, pertanyaannya bulan sebelum Ramadan. Kemudian 3 mendatarnya nama putri Rasulullah dari 3 sampai 8. Kemudian 7 mendatar nama lain Masjidil Aqsa. Oke, kita kasih aplaus dulu. Nanti kita cek benar atau salahnya. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Di kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus lagi. Dan terakhir kelompok 3 silakan. Ini jawab. Dua menurun pertanyaannya. Nama Khalifah Islam yang pertama. Oke, kemudian 6 menurun. Salah satu rukun Islam. Rukun Islam apa saja? Ada zakat. Oke. Ya, sebentar ya. 4 menurun. 4 menurun guru agama atau guru ngaji. Oke. Terakhir 5 menurun nama kota
Jadi jawabannya ini, jawabannya kita cek bulan sebelum Ramadan. Betul nggak? Kemudian nama putri Rasulullah. Oke, kemudian nama lain Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian tanda baca huruf Arab Islam. Ya, bangunan suci umat Islam. Oke, kemudian yang menurut nama Khalifah Islam yang pertama Abu Bakar. Kemudian guru ngaji Ustaz. Nama kota Madinah sebelum Islam dan terakhir salah satu rukun Islam puasa. Nanti betul? Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa pengertian muhajirin dan ansor? Pengertian muhajirin dan ansor. Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Oke, silakan Alvita. Muhajirin adalah kaum pendatang, sedangkan ansor adalah kaum yang beriman dari kedatangan kaum muhajirin tersebut. Ya, muhajirin itu pendatang, kemudian yang ansornya orang yang menerima. Oke, jadi kita kasih apa dulu dong? Jadi muhajirin adalah orang-orang dari Makkah, orang muslim dari Makkah yang berhijrah ke Madinah, Sedangkan orang kaum Ansor adalah kaum penolong, penduduk asli Madinah atau Yasrib pada waktu itu yang menolong kedatangan para Kaum muhajirin. Jadi muhajirin itu dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansor itu Kaum penolong yang asli penduduk Madinah dan penduduk asli. Oke, baiklah. Kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak untuk pertemuan kita kali ini? Saya Pak. Oke, silakan Lingga. Baik, kesimpulannya adalah pada masa sebelum masuknya Islam, bangsa Arab disebut dengan bangsa Jahiliyah. Ya, bangsa Jahiliyah. Karena mereka menyembah berhala dan Ya. tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim pada masa tersebut, Pak. Oke, selain Lingga tadi kesimpulannya, silakan ada yang menambahkan? Ya, Alvita. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, kita harus bahwa masyarakat Arab sebelum Islam disebut sebagai masyarakat jahiliyah atau bangsa jahiliyah. Kemudian ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang disebutnya sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan sahabat, kemudian dari kalangan keluarga Khadijah, dan dari kalangan anak-anak atau anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik, kita evaluasi. Silakan buka HP-nya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form yang sudah Bapak sediakan. LKPD, silakan isi LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah tersedia di Google Form. Iwannya juga. Oke, selesai. Selesai, please. Habis. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Gua tutup dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.